Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali. Pada video kali ini kita akan belajar tentang grup siklik. Ya, jadi sebelum kita akan belajar tentang grup siklik, terlebih dahulu saya akan berikan definisi dari order ya. Jadi di sini kita akan ada punya dua ya. Order dari elemen dan juga order dari grup ya. Jadi pertama di sini kita akan berikan dulu order dari elemennya. Jadi order dari grup. Definisi. Oke, di sini saya akan berikan definisi. Ya. Definisi di sini saya akan berikan bahwa misalkan ini definisi order group ya. Order group dan juga order elemen. Oke. Jadi apa sih yang dimaksud dengan order group? Jadi misalkan jadi di sini order dari grup G adalah kita sebut sebagai banyaknya ya. Banyaknya anggota berbeda di grup D. Ya, jadi kalau yang kembar juga dihitung satu aja ya, berbeda di D. Ya. Kemudian di sini dinotasikan dengan seperti ini ya, seperti kayak mod G gitu. Jadi ordernya itu dinotasikan dengan G. Lalu apa yang dimaksud dengan order elemen ya? Ada order elemen. Jadi misalkan di sini, misal saya punya G, ini adalah anggota dari grup G ya. Maka order dari G itu adalah bilangan bulat positif terkecil ya, bilangan bulat terkecil ya. Ini saya tulis terkecil K misalkan, sedemikian sehingga ya, G kita pangkatkan dengan K, ini adalah sama dengan E, di mana E ini adalah identitas ya. Kemudian dinotasikan ya dengan order dari G, ini adalah sama dengan K. Oke, ini adalah definisi dari order dan order group dan juga order elemennya. Jadi setiap elemen itu bisa juga mempunyai order. Oke, selanjutnya di sini kita akan definisikan apa sih yang dimaksud dengan grup siklik itu gitu ya. Jadi kita akan berikan definisi ya di sini. Definisi dari grup siklik. Oke, jadi grup siklik itu adalah misalkan di sini kita ketahui ya, misal Oke, ini adalah grup ya. Maka G disebut siklik ya. Jadi misalkan G adalah grup dan dikatakan siklik. Ya, jika ada, jadi di sini jika ada G-nya itu G di G ya, G kecil di G, sedemikian sehingga
sehingga G-nya ini tuh dapat dibangun ya oleh si elemen G kecil ini ya, yang artinya di sini adalah untuk G-nya ini adalah pangkat M ya. Untuk M-nya di sini adalah bilangan bulat. Ini bilangan bulat positif ya, ini positif terkecil. Oke. Lalu G di sini ya akhirnya disebut sebagai generator. Oke. Oke, selanjutnya kita ada grup ya, grup hingga. Jadi kita tahu kan bahwa kita punya grup hingga dan grup tak berhingga ya, yang elemennya seperti ini. Kita akan ke contoh dulu ya, contoh. Oke, contoh di sini kita punya himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat ya Z ini terhadap operasi penjumlahan kita tahu bahwa dia adalah merupakan grup ya. Oke, merupakan grup. Grupnya ini adalah grup tak hingga. Oke. Oke, jadi order dari Z ini tuh order dari Z ini tuh tak hingga ya, infinity ya. Kemudian kita akan cari apakah G ini tuh merupakan grup siklik gitu ya. Nah, oke, sekarang kita punya satu ya, satu ini. Satu, kalau misalkan saya pangkatkan 0, ini kan sama dengan 1 ya. Kemudian 1 ini kalau saya pangkatkan 1, ini adalah sama dengan 1 pangkat 0 itu sama dengan identitasnya, sorry. Di sini adalah 0 ya. Oke, 1 pangkat 1 di sini adalah 1. Kemudian kalau saya punya 1 pangkat 2, di sini hasilnya adalah 2. Ini terhadap operasi penjumlahan ya. Ini kan berarti artinya kan 1. Ini artinya adalah 1 ditambah dengan 1. Oke. Di sini artinya adalah 0 ya. Ada. Atau 1 kalikan dengan 0. Oke. Kemudian di sini kita punya 1 pangkat 3, itu berarti kan 3. Ya, sama dengan berarti 1 ditambah dengan 1 tambah dengan 1. Oke, sampai dan seterusnya. Jadi di sini nanti akan di-generate ya. Kalau misalkan kita punya 1 min 1, ya berarti di sini adalah berapa? Min 1 gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan kita punya 1 pangkat min 2, berarti kan min 1 ditambah dengan min 1 ya, sama dengan min 2. Ya, jadi ini nanti akan mengenerate. Jadi di sini Z ini itu akan sama dengan 1. Jadi dia grup siklik, tapi sikliknya siklik tak hingga gitu ya. Z juga bisa di-generate oleh min 1. Ya. Jadi min 1. Jadi generator dari Z ini itu adalah 1 dan juga min 1. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang kedua yaitu kita akan berikan untuk grup finite ya, atau grup hingga. Jadi di sini adalah saya tulis sebagai contoh yang pertama, kemudian kita akan tulis sebagai contoh yang kedua. Jadi di sini misal saya punya Z 8 ya. Z8 itu adalah himpunan modulo 8. Berarti di sini kita punya 0, kemudian kita punya 1, kemudian kita punya 2, kemudian kita punya 3, kemudian kita punya 4, 5, 6, 7, kemudian 8. Oke. Ini adalah anggota dari Z8. Oke, kita tahu bahwa Z8 terhadap operasi penjumlahan modulo 8 ini adalah grup. Tapi apakah dia grup siklik dan berapakah generatornya? Jadi di sini kita akan bisa cek ya. Kalau misalkan kita mulai dari 0 di sini dia tidak mengenerate karena 0 tambah 0 tambah 0 juga tetap ini. Kemudian kalau kita tulis 1 ya. Jadi 1 ini dia akan sama dengan Z8. Kenapa kan
Kalau misalkan 1 ya, 1 pangkat 0 di sini adalah 0 ya, 1 pangkat 1 ya, ini adalah 1, kemudian 1 pangkat 2 ini adalah adalah ini berarti ini adalah 2 ya. 1 pangkat 3 ini berarti sama dengan 3. 1 pangkat 4 ini adalah sama dengan 4 ya. 1 pangkat 5 ini adalah sama dengan 5. 1 pangkat 6 di sini adalah 6 ya. Kemudian 1 pangkat 7 di sini adalah 7. Kemudian 1 pangkat 8 ini adalah 8 ya. Berarti ini adalah sama dengan 0 atau sama dengan identitasnya. Oke, jadi di sini adalah Z8 ini bisa di-generate oleh 1. Atau bisa juga kita generate, nanti silakan kalian cek sendiri ya, bisa di-generate juga oleh 3. Dan juga di sini bisa di-generate oleh 5. Dan juga bisa di-generate oleh 7. Oke, sekarang kita akan cek untuk order elemennya. Jadi order dari bentar. Kita tahu kan ya, order dari Z8 itu adalah 8 ya. Kemudian order dari satunya sendiri itu adalah 8 karena pangkat terkecilnya di sini yaitu adalah 8 ya. Berarti di sini adalah ordernya adalah 8. Lalu kalau 3 gimana? 3. Oke, kita akan coba ya, kalau 3 apakah juga 8. Jadi di sini kita cobakan 3 ya. Oke. Kita lihat untuk 3-nya ya. 3 pangkat 0 di sini adalah 0 ya. 3 pangkat 1 adalah 3 ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 6 ya. 3 pangkat 3 di sini adalah 9, berarti 1 ya. Kemudian 3 pangkat 4 di sini adalah 12 ya. 12 berarti dibagi 8 itu adalah 4. Kemudian 3 pangkat 5 di sini adalah 15, berarti 7 ya. Oke. Kemudian 3 pangkat 6 di sini adalah 18, berarti 2 ya. 3 pangkat 7 di sini adalah 21 ya. Jadi 21 itu berapa? Kita punya 21. Berarti di sini adalah 5. 3 pangkat 8 itu adalah 24, berarti 0. Berarti sama ya. Jadi order dari 3 di sini adalah 8. Oke. Selanjutnya akan ada soal ya di sini. Silakan untuk tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Soal. Oke, soal di sini saya akan menuliskan yang tentukan generator dari misalkan di sini saya punya K ya, itu adalah sama dengan min I, kemudian 1, kemudian min 1 ya. Ini terhadap operasi perkalian. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih.